Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan topik ke-10, Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang berjudul Hak Paten. Nama saya sendiri Nur Aini dengan NIM 2005-178. Yang pertama, pengertian hak paten. Paten sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya, yang mana terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 pada Pasal 1 Ayat 1. Kemudian dasar hukum hak paten. Dasar hukum hak ciptanya terbaru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016. Kemudian ketentuan pidana bagi para pelanggar hak paten diatur dalam pasal 161 sampai 166 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016. Kemudian syarat menekan hak paten. Kategori karya dan penemu dapat dipatenkan berdasarkan karakteristik tertentu. Dengan kata lain, tidak semua hasil penemuan bisa dipatenkan. Karya atau penemuan yang dapat dipatenkan harus memenuhi syarat secara substantif. Secara substantif dibagi menjadi dua hal sebagaimana: yang pertama, bersifat baru. Hasil karya intelektual belum pernah dipublikasikan terlebih dahulu, baik dipublikasikan di media apapun. Adapun langkah yang harus segera diurus agar memperoleh hak paten dengan mengajukan permohonan. Setelah mengajukan permohonan, akan memperoleh tanggal penerimaan. Jika karya intelektual dipublikasikan sebelum memperoleh tanggal penerimaan, maka permohonannya bisa gagal. Yang kedua, bersifat inventif. Prinsip memperoleh paten hak kekayaan intelektual bersifat inventif atau kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Paten hanya diberikan pada karya intelektual, hanya diberikan pada penemu yang memilikinya. Yang ketiga, bersifat aplikatif. Maksud aplikatif adalah hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dapat juga diartikan memiliki tingkat kemanfaatan bagi masyarakat. Semakin hasil penemuannya digunakan masyarakat luas, mengindikasikan bahwa penemuannya berhasil sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Karya intelektual memiliki syarat konsisten, tidak mudah berubah-ubah. Kemudian, karya intelektual yang bersifat kreasi estetika seperti hak cipta dan desain industri relatif mudah memperoleh hak paten, termasuk penemuan metode program komputer. Presentasi mengenai informasi yang ditemukan lebih mudah memperoleh izin paten. Meskipun demikian, ada pula karya intelektual yang ternyata tidak dapat dipatenkan. Kemudian, keuntungan hak paten. Yang pertama, memberikan perlindungan hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi sehingga terjamin hak kepemilikan pemegang paten. Kemudian yang kedua, mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan invensi di bidang teknologi, sebab teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri. Yang ketiga, memberikan insentif bagi para inventor dalam melakukan inovasi baru melalui hak eksklusif dan invensi yang dihasilkannya. Yang keempat, sarana pengungkapan terbuka mengenai informasi teknologi terkini yang dipatenkan sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk penyempurnaan dan pengembangan teknologi lebih lanjut. Tahap-tahap sebelum mengajukan paten. Yang pertama, melakukan penelusuran. Tahap ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang teknologi terdahulu di bidang invensi yang sama, yang memungkinkan adanya kaitannya dengan invensi yang akan diajukan. Melalui informasi teknologi terlebih dahulu tersebut, maka inventor dapat melihat perbedaan antara invensi yang akan diajukan permohonan patennya dengan teknologi terdahulu. Yang kedua, melakukan analisis.
Tahap ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah ada ciri khusus dari invensi yang akan diajukan permohonan patennya dibandingkan dengan invensi terdahulu. Kemudian yang ketiga, mengambil keputusan jika invensi yang dihasilkan tersebut mempunyai ciri teknis dibandingkan dengan teknologi terdahulu, maka invensi tersebut sebaiknya diajukan permohonan patennya. Sebaliknya, jika tidak ditemukan ciri khusus, maka invensi tersebut sebaiknya tidak perlu diajukan untuk menghindari kerugian dari biaya pengajuan permohonan paten. Kemudian, hak yang dimiliki oleh pemegang paten. Pemegang hak paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimiliki dan melarang orang lain tanpa persetujuannya. Yang pertama dalam hal paten produk, yaitu membuat, menjual, mengimpor, menyewa, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten. Kemudian yang kedua, dalam hal paten proses, yaitu menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya. Syarat-syarat paten. Yang pertama, penemuan tersebut merupakan penemuan baru. Yang kedua, penemuan tersebut diproduksi dalam skala massal industrial. Yang ketiga, penemuan tersebut merupakan penemuan yang tidak terduga atau non-obvious. Sekedar menggabungkan dua benda maka tidak dapat dipatenkan. Sistem pendaftaran paten. Sistem pendaftaran paten sendiri ada dua macam. Yang pertama, sistem freeze to file adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftarkan paten atas invensi baru sesuai dengan persyaratan. Yang kedua, sistem freeze to invite adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian, jangka waktu perlindungan paten. Paten sendiri jangka waktunya itu 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Kemudian kalau paten sederhana yaitu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana. Kewajiban pemegang paten. Yang pertama, pemegang paten wajib membayar biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan. Kemudian yang kedua, pemegang paten wajib melaksanakan patennya di wilayah negara Republik Indonesia kecuali apabila pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional dan ada pengajuan permohonan tertulis dari pemegang paten dengan disertai bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Demikian presentasi topik ke-10. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.